Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, perkenalkan kami bertiga di sini. Kami akan melakukan praktik coaching bersama rekan-rekan CGP. Kami perkenalkan yang pertama di sini ada Miss Eni Dwianingrum, yang kedua adalah Pak Wahyu Nurhuda. Kami akan mencoba untuk melakukan praktik coaching sesama CGP. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Tri, Bu Eni, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Wahyu sehat. Iya, pada kesempatan malam hari ini kita bertemu di ruang virtual di mana Bu Eni selaku coach yang akan menyampaikan permasalahan atau problematika yang dihadapi dan Pak Tri Suratno selaku coachnya. Kemudian pesan saya kepada Pak Tri selaku coach ini jangan lupa untuk memunculkan 3 kompetensi inti, yaitu present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir Pak Tri diharapkan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, silahkan waktu dan tempat dipersilahkan untuk melakukan coaching. Terima kasih Pak Wahyu atas kesempatannya. Terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum Miss Eni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Miss Eni. Bagaimana kabarnya nih, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Tri. Gimana ini Miss Eni? Wah, sama nih kabarnya, alhamdulillah sehat. Gini Pak, saya kesini mau ada sharing-sharing sama Bapak. Sharing-sharing tentang pembelajaran di kelas yang saya ampu Pak, gitu Pak. Jadi saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bapak. Yeah. Jadi saya minta waktunya sebentar ya Pak ya. Boleh Miss. Ya, jadi kan saya ngajar di kelas 8 ya Pak. Kalau tingkatan 1, 2, 3 itu kelas 2. Nah, di kelas saya ini saya mengajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini tentang pronunciation anak Pak. Jadi pronunciation anak. Jadi saya kan sudah tahu nih karakter masing-masing anak saya ya Pak ya. Ada yang high, ada yang middle, ada yang low. Jadi ada yang pintar, ada yang sedang-sedang aja, ada yang biasa-biasa saja. Nah, yang biasa-biasa saja di waktu pronunciation-nya ini sebenarnya bisa Pak, mampu semua, anak-anak kita ini mampu semua. Cuman malu-malu gitu loh Pak. Jadi suaranya kecil sekali kalau maju ke depan untuk membacakan conversation satu sama lainnya itu. Jadi saya ini sudah saya perhatikan beberapa minggu ke belakang Pak, hanya ada tinggal 1-2 anak ini saja yang masih malu-malu gitu untuk mengungkapkan kemampuan bahasa Inggris pronunciation-nya itu di depan kelas gitu. Jadi terima kasih nih Miss Eni sudah mau berbagi. Tetapi sebelum kita bicara lebih panjang lagi nih Miss, mungkin Miss Eni bisa cerita dulu nih tujuan kita mau berdiskusi ini nanti, atau kita bicara-bicara inilah, ngobrol-ngobrol ini sebenarnya
apa yang ingin Miss sampaikan yang paling signifikan seperti itu? Tujuan saya tuh biar semua anak yang saya ajar itu mampu semua Pak dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pertama dalam pengucapannya dulu, dari membaca sama pengucapannya. Jadi ketika anak-anak ini kan di kelas 8 ya Pak sekarang, nanti pas di kelas 9 sudah siap menerima pelajaran dari kelas 9. Jadi saya ingin anak-anak saya itu walaupun tidak terlalu bisa bahasa Inggris, tapi minimal mereka tuh bisa baca dalam bahasa Inggrisnya, pronunciation-nya tuh udah pas gitu Pak. Tujuan saya biar bisa baca aja dulu dalam bahasa Inggris. Inginnya Miss Eni dari beberapa anak ini menginginkan apa namanya pronunciation-nya itu lebih bagus lagi lah, seperti itu ya Miss ya. Iya Pak. Oh, nah mungkin mohon maaf ini Miss, mungkin Miss Eni ada beberapa nih trik ataupun rencana yang sudah dilakukan oleh Miss Eni sebelumnya. Sudah ada belum Miss? Saya sudah memiliki beberapa ya Pak, tapi makanya saya sharing sama Bapak ini agar apa yang saya nanti impian saya ini nanti bisa ditambahkan atau di saran yang baiknya itu bisa lebih maksimal gitu. Jadi saya punya rencana kalau anak yang saya ampu ini, saya ingin beberapa saja yang masih belum mahir pronunciation tuh saya panggil anaknya Pak, saya ajak ngobrol sama-sama face to face dulu pertama awal untuk dia mau untuk dia saya kasih saran untuk bisa mengikuti ekstrakurikuler bahasa. Kan minimal di sekolah kita itu kan maksimal anak-anak tuh mengikuti ekstrakurikuler kan 3 ya Pak. Ekstrakurikulernya yang ekstrakurikuler anak ini yang saya ampu ini dia baru mengikuti 1 ekstrakurikuler. Jadi baru 1. Jadi saya ingin menyarankan anak ini untuk mengikuti ekstrakurikuler bahasa Pak, ekskul bahasa. Jadi di bahasa itu kan ada yang bahasa Indonesia tentang baca puisi, bahasa Inggrisnya tentang nanti pronunciation-nya ada, speech-nya, berpidato dalam bahasa Inggris, seperti itu. Lalu kemudian saya akan berkolaborasi bersama wali kelas dan wali muridnya, Pak. Saya ingin berdiskusikan masalah kemampuan anak dalam bahasa Inggrisnya ini bersama wali-walinya, wali murid sama wali kelasnya. Jadi biar mereka saling tahu, biar ada dukungan juga saya untuk memberikan pembelajaran lebih. Boleh nanti setelah istirahat setelah jam pelajaran istirahat, ngambil istirahat, atau nanti setelah pulang sekolah, seperti itu. Itu Pak. Oke. Oh iya. Mungkin saya dapat menangkap ini Miss apa yang telah Miss sampaikan tadi terkait dengan rencana yang telah Miss Eni utarakan dengan saya tadi. Di sini ada 2 nih kalau tidak salah ya tadi. Ada 2 rencana yang akan Miss lakukan. Yang pertama tadi anak tadi kan masih mengikuti satu ekstrakurikuler. Nah terus Miss kan menginginkan anak itu kalau bisa mengikuti ekstrakurikuler yang Miss Eni ampu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi tentang kolaborasi dengan wali kelas ya. Nah itu menurut Miss Eni sendiri itu dari 2 rencana, 2 ide yang Miss sampaikan dengan saya ini, mana yang lebih mungkin berbobot seperti itu, yang ngeklik di hati Miss Eni? Kalau menurut saya dua-duanya berbobot ya Pak, karena satu memang untuk skillnya, mengikuti ekskul itu kan untuk skillnya. Yang kedua itu kita kan pantauan kita.
pantauan dari wali kelas sama pantauan dari wali muridnya. Jadi kita tuh saling berkesinambungan. Jadi dua-duanya berbobot, Pak. Kalau menurut saya tidak ada yang tidak berbobot karena dua-duanya berbobot. Makanya saya melakukan rencana itu karena sudah saya pikirkan matang-matang seperti itu. Iya. Jadi dari kedua ini pastikan ada rentan nih, Miss. Tadi dikatakan bahwasanya dua-duanya kan berbobot nih. Yang satu mengasah skill, yang kedua juga untuk mengajak kolaborasi itu. Tapi kan dari kedua ini ada mungkin tingkatan level yang mungkin bisa Miss capai dari kedua itu, dari kolaborasinya ataupun dari mengikuti program dari eskul yang Miss rencanakan itu. Kalau menurut tingkat keberhasilannya yang pasti berhasil kalau anak ini saya sarankan mengikuti eskul, penambahan eskul bahasa dia mau, itu yang paling berhasil, Pak, karena kita kan yang mendampingi dia secara langsung, kita yang lebih ini loh, ini saya, ini anaknya gitu. Jadi seperti les, seperti bimbel seperti itu. Jadi yang mengikuti eskul yang lebih efektif. Karena kalau wali kan wali hanya memantau itu kan sama dengan seperti izinnya juga, izin untuk mengikuti ekskulnya seperti itu. Tapi di sini saya tidak memaksa si anak ini, Pak, untuk mengikuti ekskul. Kalau misalkan dia tidak mau, saya akan berbicara dengan wali kelasnya dan wali muridnya. Kalau dia ini masih rendah dalam pronunciation-nya. Jadi saya ingin menyarankan ke wali kelasnya dan wali muridnya, terutama orang tuanya. Saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya untuk meminta izin untuk mendampingi anak ini setelah pulang sekolah atau istirahat seperti itu. Iya. Ketangkap sih, Miss, tadi apa yang telah sampaikan Miss utarakan di sini untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari anak tersebut. Ini yang saya bicarakan tadi, saya tangkap bahwasanya cenderung Miss untuk mengikuti siswa Miss ya, untuk mengikuti ekstrakurikuler yang Miss programkan atau sekolah programkan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari anak itu nanti dalam mengikuti ekskul itu, kira-kira nih dalam benak Miss N itu apa? Setiap pembelajaran saya selalu saya selalu mengasih beberapa teks-teks pendek dalam bahasa Inggris, Pak. Jadi setiap memulai saya dulu yang baca bahasa Inggrisnya, terus anak-anak mengikuti. Setiap pertemuan saya akan selalu merefleksikan pembelajaran seperti itu. Jadi anak-anak kalau terus-terusan kita ajari beberapa menit baca dalam bahasa Inggris, lalu baca dalam bahasa setiap pertemuan, insya Allah bisa. Dan yang anak biasa-biasa tadi tuh saya akan terus dia yang saya tunjuk, pasti dia akan saya tunjuk. Iya. Seperti itu ya, Miss ya. Iya. Ini dari tingkat keberhasilan. Tadi Miss ini sudah menyampaikan agar anak itu termotivasi itu untuk mempelajari teks-teks pendek lah seperti itu ya, Miss ya. Terus dengan mencoba untuk merefleksikan pembelajaran yang telah Miss lakukan terhadap anak tersebut dan terus selanjutnya lebih intensif lagi. Apakah rencana ini itu sudah terplanning sebelumnya, Miss? Atau mungkin ini akan ada kelanjutannya lagi seperti itu. Nah, kalau misal ada kelanjutannya, nah apakah itu sudah memang benar-benar anaknya itu nantinya mau dengan apa yang disampaikan oleh Miss itu tadi? Sebelumnya saya sudah memantau ya Pak, ada perkembangan anak-anak yang saya ampu di kelas saya, karakter masing-masing anak saya itu sudah saya pantau dari awal
ini kita masuk pembelajaran dari awal semester, dari awal semester itu sudah saya pantau masing-masing per anak, bukan beberapa tapi semua per anak, masing-masing anak saya pantau karakternya masing-masing, mana yang kurang, mana yang sudah paham, mana yang sudah lebih paham. Nah itu nanti ke depannya saya akan terus lebih berinovatif dalam pembelajaran bahasa Inggris yang saya ajar, dan anak-anak juga saya terus kembangkan. Sebelum masuk pembelajaran, saya terus memberikan motivasi agar jangan malu-malu untuk bersaing sama teman-temannya, seperti itu. Gitu, Pak. Oh, iya. Selanjutnya nih, Miss, untuk rencana ke depan, menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh Miss itu tadi, melihat kemampuan dari anak mungkin nantinya akan bisa berkembang. Tindak lanjut dari rencana ini membutuhkan waktu berapa lama, Miss? Secepatnya, Pak. Oh, secepatnya ya. Secepatnya, karena kan saya sudah istilahnya memetakan beberapa minggu ke belakang. Saya sudah memetakan beberapa minggu ke belakang. Jadi kalau bisa, karena tadi hari ini aja saya pelajaran saya bahasa Inggris, hari ini juga saya bisa manggil anak itu, langsung saya implementasikan hari ini juga gitu, Pak. Jadi secepatnya, dan biar anak ini biar nanti kelas 9 menerima pembelajaran bahasa Inggris di kelas 9 itu udah siap semua dari kelas saya, seperti itu. Jadi guru-guru kelas 9 nggak pada, aduh anak ini nggak bisa lu udah kelas 9 bahasa Inggrisnya, itu beban, Pak, ya kan. Jadi jadi saya harus mempersiapkan dari sekarang, seperti itu. Oh ya. Rencana Miss tadi itu sebenarnya sudah sangat baik sekali. Eksekusinya juga mungkin sudah Miss jalankan. Tinggal kedepannya nih, Miss, kedepannya nantinya kalau seandainya ini sudah Miss laksanakan, bolehlah nanti saya mengetahui nih kapan anak ini nantinya bisa maju dalam proses pronunciation-nya. Ini nanti kita bisalah membicarakan ini lagi lebih detail lagi. Tapi sebelumnya nih, Miss, tingkat yang Miss inginkan dari setelah kita mungkin berdiskusi lah, Miss, ya. Ini anggap saja kita berdiskusi, ngobrol-ngobrol santai. Nah, dari pembicaraan yang sudah kita lalui dari beberapa waktu ini tadi ya, Miss, ya, apakah sudah terbersit ini, Miss? Ini akan segera ditindaklanjuti selanjutnya. Mohon maaf, Miss, terputus ini tadi. Ya, nggak apa-apa, Pak, lanjut aja. Ya, gangguan sinyal. Jadi saya ulangi, Miss, ya. Ya. Tadi Miss ini sudah menyampaikan pada saya untuk rencana aksinya. Nah, untuk menuju rencana aksinya ini tadi ada hambatan-hambatan tidak, Miss? Kedepannya seperti itu. Hambatannya tentunya kepada diri siswa itu sendiri ya, Pak. Kalau misalkan saya gojlok saya ngesot mau dia untuk bisa, kalau dianya pengen stuck di tempat, susah juga. Makanya dari itu hambatan saya pada diri siswa itu sendiri. Nah, rencana saya agar anak itu mau, ya itu tadi, saya ingin berkolaborasi sama walinya, karena pasti dengan walinya dia mendengarkan salah satu dari kita, entah saya gurunya, entah orang tuanya, atau entah wali kelasnya, seperti itu. Iya. Oh, seperti itu ya, Miss, ya. Iya. Untuk komitmen Miss sendiri nantinya, untuk komitmen Miss sendiri untuk mengasah kemampuan anak tadi kan sudah planning ya, Miss, ya. Nah, ini apakah dari komitmen itu tentunya nanti bisa menjadi keyakinan
dari Miss itu sendiri bahwasanya memang anak ini nantinya akan mengikuti dan akan berhasil, Miss? Saya berkomitmen akan saya coba di kelas saya dulu, Pak. Di kelas yang saya ajar seperti itu. Nanti kalau memang sudah berhasil, saya akan berbagi ke kelas lain dari sama guru bahasa Inggris lainnya, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi komitmen yang saya masalah yang saya hadapi sekarang dengan solusi saya tadi yang saya gali sendiri itu bisa saya bagi dan bisa menjadi komitmen bersama untuk sekolah kita gitu, Pak. Oh, seperti itu, Miss. Baik sekali tuh, Miss. Jadi terakhir ya, Miss ya. Ini kayaknya tambah ngelantur kan. Jadi saya akan sedikit flashback ke belakang lagi nih, Miss. Dari apa yang telah Miss sampaikan atau dalam pembicaraan kita pada malam hari ini, apakah Miss sudah dapat menangkap kira-kira yang ingin Miss sampaikan tadi ataupun yang kita bicarakan itu tadi, itu sudah ada gambaran bahwasanya memang ini yang harus saya lakukan seperti itu, Miss? Iya, Pak. Sudah. Oke. Oke, saya rasa ini sudah menjadi jawaban Miss sendiri sih ya. Dari awal tadi komitmen yang Miss sampaikan, terus selanjutnya tindak lanjutnya atau aksi nyata yang ingin Miss sampaikan itu sudah terprogram seperti ini, Mas ya. Tinggal bagaimana nanti eksekusi ke depannya. Saya rasa apa yang telah disampaikan oleh Miss itu sudah menjadi jawaban dari Miss itu sendiri. Jadi saya harap apa yang Miss sampaikan tadi itu menjadi jawaban Miss Miss itu sendiri seperti itu. Iya, Pak. Saya di sini setelah sharing dengan Bapak yang tadinya saya tadi masih meraba-raba saya harus melakukan apa, setelah sharing, setelah berbicara dengan Pak Tri langsung kebuka apa yang ingin saya lakukan seperti itu, Pak. Jadi saya di sini pribadi terima kasih banget sama Pak Tri karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi masalah saya di kelas saya seperti itu, Pak. Oke, syukurlah kalau seperti itu, Miss. Ya mudah-mudahan rencana ke depan yang Miss laksanakan ini menjadi sesuatu yang positif tentunya, baik bagi anak dan Miss Eni itu sendiri. Iya, Pak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih nih, Miss. Ya, semoga nanti Pak Tri atau Pak Tri nanti bisa juga berbagi solusi yang udah aku ciptakan ini ke teman-teman yang lain seperti itu, Pak Tri. Oh iya, Miss. Iya. Terima kasih, Pak Tri. Saya permisi dulu karena ya, saya masih sama-sama, Miss Eni. Saya masih ada jam. Assalamualaikum. Oh, seperti itu ya. Oh ya. Mohon maaf itu kalau misal mengganggu nih, Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wahyu refleksi. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk menyampaikan refleksi saya sebagai observer gitu ya. Pertama, secara keseluruhan Pak T ini sudah present ya, atau kehadiran secara penuh. Kemudian sudah mendengarkan secara aktif, kemudian juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Adapun alur ceritanya tadi saya rasa sudah muncul semua mengenai pertama tujuannya sudah jelas, terus bagus dalam penyampaiannya ya, yakni tentang pronunciation anak dalam bahasa Inggris. Kemudian identifikasinya Pak Tri sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengarah pada identifikasi dari si coach Bu Eni. Kemudian rencana aksinya tadi sudah tergambar dengan jelas ya mengenai rencana aksi apa si coach ini dalam menyelesaikan masalahnya.
Sehingga pertanyaan yang diberikan coach ini bisa membuat si coach mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Sedangkan yang terakhir yaitu tanggung jawabnya, coach mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen dari si coach ini sendiri. Sehingga si coach Bu ini mampu atau bisa memiliki komitmen dalam menjalankan rencana aksinya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan selaku observer. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan CGP, Pak Wahyu dan Miss Eni. Iya. Selamat malam, Pak. Terima kasih untuk waktunya di sini dari rukol kita yang terakhir ya untuk modul 2.3 ini nanti akan berlanjut ke bagaimana kita akan mengkolaborasikan ini ke dalam LMS. Nah, tentunya kita dalam ruang kolaborasi ini ada refleksi yang perlu kita sampaikan terkait dengan apa yang telah menjadi praktek coaching pada malam hari ini. Yang pertama, dari beberapa permasalahan terkait dari sekolah ataupun mungkin secara individu, tetapi kemarin saya sudah dapat mengetahui ataupun dapat membaca dari beberapa permasalahan yang telah disampaikan, baik itu saya pribadi, Miss Eni dan Pak Wahyu. Ternyata dari permasalahan-permasalahan itu dapat muncul ide dari pribadi kita masing-masing. Inilah salah satu fungsi dari kita melatih untuk praktek coaching. Terus selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang terkait mungkin speech-nya yang kurang pas ataupun mungkin ada beberapa hal alur tirta kita yang kurang mungkin maksimal. Ini perlu kita latih bersama-sama lagi dan mungkin ke depannya ini akan menjadi pembelajaran untuk kita bahwasanya untuk berlatih speaking ataupun public speaking ya ini sangat diperlukan sekali. Karena apa? Mengingat bahwasanya kita adalah sebagai seorang pendidik dan salah satu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Dan menurut saya praktik coaching inilah yang bisa menjembatani kita dalam praktek untuk mengasah kemampuan kita dalam coaching ini. Secara mungkin lebih keseluruhan atau secara keseluruhan apa yang kita lakukan ini walaupun levelnya itu tidak sampai ke 90%, minimal 70 sampai dengan 75% ini kita sudah mengikuti alur tirta yang menjadi pakem dari praktek coaching ini. Mungkin itu refleksi dari saya ataupun mewakili dari Pak Wahyu dan Miss Eni, dan sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi salah satu menjadi salah satu pembelajaran untuk kita ke depan lebih baik lagi untuk pembelajaran kita baik di dalam kelas. Terus selanjutnya kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepada seluruh mungkin CGP yang lain ataupun CGP yang belum pernah melakukan hal seperti ini. Mungkin itu saja refleksi dari kami. Terima kasih atas kekurangannya dan mohon maaf mungkin apa yang telah kami sampaikan ini mungkin ada banyak kesalahan dan kekeliruan.
Terima kasih dan saya akhiri. Wallahumma fiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Terima kasih, aku Pak mau Tri. ngasih refleksi sedikit aja nambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak rekan demonstrasi kontekstual. Ini kita baru pertama kali jadi berkolaborasi bersama ya, aku sama Pak Tri dan Pak Wahyu. Ini Betul. kesempatan yang sangat bahagia sekali bisa berkolaborasi dengan orang baru lagi dan mendapatkan chemistry. Kita mengchemistrykan itu tuh penting karena untuk berkolaborasi itu chemistry itu yang penting pertama untuk bisa saling tahu. Kalau kita sudah mengenal satu sama lain itu nanti tadi dengan demonstrasi kita sudah lancar. Apa yang kita ungkapkan, kita menjadi coach atau posisi kita menjadi coach, posisi kita menjadi coaching atau menjadi observer, itu sudah alhamdulillah sudah lancar, sudah bagus kalau menurut aku pribadi. Dan untuk hal yang sudah baik semua, kita sudah melaksanakan alur tirta. Untuk yang perlu ditingkatkan, yaitu tadi benar kata Pak Tri, nanti bisa di luar ini, di luar LMS, tugas-tugas LMS, kita bisa berkomunikasi di luar ini untuk saling berbagi ide di antara sekolahnya masing-masing, dan kita juga masih tetap solid ya Pak ya, untuk tetap berkolaborasi bersama di luar tugas kita sendiri ini nanti. Mungkin itu aja sedikit dari saya refleksinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu mau menambahkan, monggo. Waduh, kalau saya ini kurang begitu cakap untuk menyampaikan sih Pak, refleksi. Yang jelas tadi apa yang sudah disampaikan Pak Tri dan Bu Eni sudah sangat mewakili sekali ya, sudah mencakup semuanya. Tapi di akhir saya punya pantun Pak Tri sama Miss Eni. Iya, apa itu Pak Wahyu? Monggo. Buah kelapa jatuh ke kali. Biur. Biur. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, Aku